Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk berkumpul di majelis online kita untuk membahas fikih salat. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan majelis kita ini majelis yang penuh dengan berkah dan darinya kita bisa ambil ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, insya Allah kita akan mulai kepada pasal yang baru, di mana pada pertemuan sebelumnya tentang permasalahan sifatus shalah, yaitu sifat salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah selesai dengan pembahasan apa yang membedakan beberapa gerakan-gerakan dari perempuan gitu yang berbeda dengan laki-laki. Maka dengan itu sudah disimpulkan atau pembahasan sifatus shalah atau sifat salat Nabi dari Zadul Mustaqni sudah selesai. Nah, insya Allah sekarang kita akan membahas tentang hukumnya. Karena pada sifat salat Nabi itu digambarkan itu secara menyeluruh. Digambarkan secara menyeluruh dari takbiratul ihram sampai salam. Nah, sekarang kita akan rinci mana yang makruh, mana yang sunnah, mana yang wajib, mana yang rukun. Dan kita akan bahas, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Faslun. Qala al-muallif faslun. Berkata penulis pasal baru, yaitu tentang hal-hal tersebut. Dan kita akan mulai dengan yang dimakruhkan ketika salat. Wa yukrahu fis shalah, makruh hukumnya ketika salat melakukan iltifatuhu. Iltifatuhu artinya tengok-tengok. Tengok-tengok, tapi tentunya bukan sampai bergerak badan gitu. Paham ya? Jadi tengok-tengok tuh kayak misalnya kita Allah Akbar, lihat ke depan, samping, kiri, kanan, dan tempat sujud lagi, lihat-lihat keadaan gitu. Nah, ini selama cuma nengok-nengok doang, nah ini bukan pembatal. Tetapi kalau sudah badannya yang bergerak, ya kan, seperti ini, gerak sini, ya kan, melenceng jauh dari kiblat atau bahkan muter balik, maka itu tentunya membatalkan sholat karena bertentangan dengan syarat sholat. Jadi yang pertama adalah iltifatuhu atau tengok-tengok. Wa raf'u basarihi ilas sama, dan juga makruh hukumnya untuk mengangkat atau melihat ke atas. Gitu deh, gampangnya melihat ke atas. Jadi Allahu Akbar, terus dia lihat ke atas. Nah, kayak gini dihukumi sebagai makruh. Kemudian yang selanjutnya wa iqa'uhu, dan juga duduk iqa'. Nah, ini bentar ya. Ini harus digambar nih. Share screen, whiteboard. Kelihatan ya insya Allah whiteboardnya. Nah, jadi di sini pertama ya, di sini penulis bilang, afwan masih pakai bahasa Arab. Makruh hukumnya itu duduk iqa. Duduk iqa. Sedangkan ada hadis sahih, ya kan? Ada hadis sahih. Ada hadis sahih bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk iqa. Seingat ana itu ada di Sahih Muslim. Tapi mungkin mohon dikoreksi kalau salah. Tapi seingat ana ada di Sahih Muslim bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu duduk iqa dalam sholatnya. Maka hadisnya jelas, tetapi kenapa di sini penulis justru bilang duduk iqa itu makruh, padahal hadisnya ada.
gitu. Maka di sini perlu diketahui bahwa duduk iqa dalam sholat itu ada dua jenis. Jadi duduk iqa di dalam sholat itu ada dua jenis. Nah, yang pertama, yang sahih dulu ya, kita cek. Jadi ini kakinya, nah dirapetin ke sini. Nah terus dia duduk di sini, paham ya? Kebayang nggak? Anak coba anak ini ya, dicontohkan aja lah, insya Allah. Contoh, jadi nggak usah digambar-gambar. Nah, duduk iqa yang di dalam hadis Nabi SAW yang sahih, maka seperti ini duduknya. Duduknya ketika di antara dua sujud ya. Duduknya di antara dua sujud, maka kakinya begini. Jadi didudukin kakinya. Nah, seperti ini. Nah, ini duduk iqa. Gitu ya. Begini duduknya. Dan duduk iqa yaitu yang disebutkan dalam hadis itu hanya berlaku di dalam duduk di antara dua sujud. Sedangkan lupa anak yang dimakruhkan. Sedangkan yang dimakruhkan itu adalah duduk iqa. Kalau ini kan yang sahih. Gitu. Ini yang sahih, sedangkan yang makruh itu seperti ini. Jadi dia duduknya diginiin. Di sininya tetap iqa gitu, tetap diginiin, tapi dia duduknya di antaranya. Yang seperti ini yang dimakruhkan oleh penulis rahimahullah taala. Sehingga ketika kita berbicara tentang duduk iqa, maka duduk iqa itu ada dua. Duduk iqa itu ada dua. Mana tuh tadi? Nah ini jadi duduk iqa itu ada dua. Maka yang pertama itu yang tadi dicontohkan bahwa dia duduk di atas telapak tumitnya. Dan ini sahih hadisnya, hanya saja perlu ditekankan bahwa konteksnya itu adalah duduk di antara dua sujud. Dua sujud, ini konteksnya nih ya. Duduk di antara dua sujud dan masih lebih afdal duduk iftirash. Seperti itu. Nah, ini lebih afdal duduk iftirash dan konteksnya duduk di antara dua sujud. Kadang-kadang Anda pernah ngelihat orang yang mungkin karena semangat dia melaksanakan sunnah gitu, sehingga dia duduk iqa, bahkan dia duduk iqa di tahiyat akhir, di tahiyat awal. Di tahiyat awal. Maka yang seperti ini tidak ada konteksnya sebenarnya. Tidak ada konteksnya dan ya asumsi Ana ketika kita membaca buku-buku fikih tanpa ada panduan gitu ya dari guru, maka yang seperti ini langsung difahami begitu aja. Ya ala kulli hal, duduk iqa yang hadisnya sahih itu adalah konteksnya duduk di antara dua sujud, dan walaupun demikian jika dibandingkan dengan duduk iftirash yang biasa, yang normal-normal aja iftirash, maka iftirash itu masih lebih afdal. Iftirash lebih afdal. Nah, adapun yang tadi makruh duduk iqa, maka ini adalah yang ketika telapak kakinya disampingkan ke kiri kanannya gitu kan, sebagaimana tadi sudah dicontohkan. Dua-duanya dalam bahasa Arab disebutnya iqa. Dua-duanya di dalam bahasa Arab disebutnya duduk iqa, sehingga kita harus tahu yang dimakruhkan yang mana, yang boleh yang mana. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjut ya. Kita lanjut. Berkata penulis rahimahullah ta'ala, makruh yang selanjutnya itu adalah waftirashu dhira'aihi sajidan. Nah, ketika sujud itu tangannya nempel ke lantai. Jika sujud,
tangannya nempel ke lantai. Jadi kalau sujud kan harusnya tangannya begini terus diangkat gitu ya. Ya kan, tangannya begini terus diangkat gitu. Diangkat dan ininya dilebarkan. Ya kan, direnggangkan jika memungkinkan gitu. Misalnya nggak mengganggu orang sebelahnya. Nah, yang makruh itu dia begini. Jadi dia sujud, tangannya nempel ke lantai sini, lengannya ya mungkin. Lengannya. Jadi ketika dia misalnya sujudnya itu mungkin begini ya. Gitu. Nah, ini tangannya itu nggak diangkat dari lantai. Nggak diangkat dari lantai seperti ini. Karena kan kalau sujud biasanya kita gini, terus tangannya diangkat gitu ya. Tangannya diangkat, kemudian direnggangkan. Kemudian direnggangkan. Nah, yang makruh itu adalah ketika tangannya itu ditempelkan ke lantai. Ditempelkan ke lantai. Baik. Nah, jadi tangan ditempelkan ke lantai ketika lengan ditempelkan ke lantai ketika sujud, maka hukumnya itu adalah makruh. Wa abathuhu, yang berikutnya ini adalah banyak gerakan-gerakan yang sebenarnya nggak ada hubungannya gitu ya, nggak ada hubungannya dan tanpa hajat, nggak ada hubungannya tanpa hajat ya, kayak misalnya kadang kalau kita lagi sholat itu garuk-garuk lah, padahal nggak gatel, ya kan, ada orang yang kayak gitu, dia garuk-garuk, padahal sebenarnya dia nggak gatel, terus dia ngelihat baju, terus begini-begini. Nah, ini sebenarnya abath, ya kan, gerakan sia-sia, gerakan sia-sia. Kemudian yang berikutnya watakhossuruhu, tolak pinggang, taruh tangan di pinggang. Ya kan? Dia bukannya begini, ya kan, bukannya sedekap tapi taruh tangan di pinggang. Maka hukumnya itu adalah makruh. Watarawuhuhu. Nah, ini atau nyantai gitu ya. Maksudnya nyantai kayak apa ya? Kalau berdiri nyantai itu misalnya berdirinya nyantai ini. Berdirinya nyantai itu ya kan, dia begini nggak kelihatan. Coba ya. Ini kelihatan, pasti kelihatan ya. Kayak berdiri nyantai, antum tahu nggak kalau misalnya kakinya itu dilemesin satu, jadi misalnya berdiri gini dia gini, atau enggak beginilah dirinya, ya kan, berdirinya gini atau kakinya ditaruh depan supaya apa, supaya dirinya itu nggak terlalu pegel, ya kan, dirinya begini, berdiri sih cuma nyantai gitu, nggak ada apa, kan kalau misalnya kayak begini kan terlihat gitu bahwa dia memang lagi sholat, tapi dia begini terus. Nah, ini nyantai ini dia, set set set, batal nggak? Enggak. Sah nggak? Sah ya, karena kan tetap berdiri sesuai melakukan rukun gitu. Tetapi berdiri yang seperti itu gitu, nyantai ataupun ya nyantai gitu dalam sholat, apa ya bahasa Indonesianya, ya mungkin nyantai gitu ya dalam sholat dengan gerakannya apa segala macam, maka yang seperti ini juga makruh. Wa farqatu asabi'ihi, dan juga apa, nyetek-nyetek jari ketika sholat, ya, ngebunyiin sendi-sendi jari. Jadi sendi, wa tashbikuha, dan juga begini. Nah, ketika sholat gitu. Jadi ketika sholat, nah yang seperti ini dimakruhkan. Tashbik itu seperti itu. Ya. Wa ayakuna haqinan, dan juga menahan buang air gitu ya. Menahan buang air, maka hukumnya makruh. Au bihadrati ta'ami yashtahi, atau ketika makanan sudah dihidangkan gitu. Jadi nggak semua
ketika ada makanan itu dihidangkan harus makan dulu, dahulukan makan dibandingkan sholat, enggak gitu. Tetapi di sini ada beberapa syarat gitu. Nah, terkait tentang permasalahan hadirnya makanan, maka syaratnya itu dua gitu. Yang pertama, makanan itu sudah hadir, makanan sudah siap, jadi belum dimasak ya. Kalau misalnya masih dimasak, ya kan, apalagi belum dimasak baru persiapan, maka ini berbeda fasenya. Tapi kalau makanan sudah siap gitu, sudah siap apa maksudnya, ya tinggal disantap gitu ya, tinggal disantap. Ini udah ada di meja gitu ya, tinggal nyendok. Nah, ini makanan sudah siap. Ini yang pertama syaratnya. Yang kedua, yashtahi. Jadi dia memang lagi ingin makan. Lagi ingin makan gitu. Ya mungkin lagi lapar gitu ya tentunya. Dalam keadaan lapar, yang mana laparnya ini mengganggu sholat. Jadi memang dua. Jadi yang pertama, makanannya itu udah hadir, udah sedia gitu, tinggal santap. Dan yang kedua itu memang kita lagi pengen banget nih, lagi mau banget makanan tersebut. Yang mana kalau kita misalnya sholat itu kepikiran, aduh tadi kayaknya sate tuh kayaknya enak tuh, masih panas nih. Ini kalau habis sholat sate kalau udah rada dingin beda gitu kan. Aduh gimana ya, ya udah deh selesain sholat. Nah ini kalau udah mengganggu seperti ini, maka lebih baik dahulukan makannya, didahulukan makannya. Wa taqrarul Fatihah, dan juga mengulang-ulang Fatihah. Jadi mengulang Fatihah dalam artian setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Terus baca surat pendeknya apa? Fatihah lagi. Nah, Fatihah lagi, maka ini hukumnya itu adalah makruh. La jam'u suwar la jam'u suwarin fi fardin kanaflin gitu. Beda dengan menggabungkan surat baik di sholat fardu ataupun di dalam sholat nafilah. Ya kan, kayak misalnya rakaat pertama baca akhir dari Al-Baqarah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian nanti rakaat kedua akhir dari surat An-Naba. Innalil muttaqina mafaza. Nah, ini enggak masalah. Itu enggak masalah sama sekali. Jadi rakaat pertama akhir dari surat Baqarah, rakaat kedua akhir dari surat An-Naba. Nah, ini enggak masalah. Walaupun yang lebih afdol dan kebanyakan Nabi SAW itu melakukannya itu adalah Nabi SAW itu membaca satu surat full dalam satu rakaat. Jadi kalau memang mau baca yang kira-kira bisa dibaca satu surat full, dibandingkan baca tengahnya doang atau awalnya doang atau akhirnya doang gitu. Lebih baik ke satu surat full. Tapi kalau mau tengahnya doang, awalnya doang atau akhirnya doang, ini juga nggak ada masalah sama sekali insyaallah taala. Baik. Kemudian kata penulis rahimahullah taala, wa yubahu qira'atu awakhiri suwari wa awsatiha. Nah, ini sebagaimana tadi sudah disebutkan bahwa nggak ada masalah mau baca di awal surat ataupun akhir. Nah, ini juga nggak ada masalah. Sebagaimana tadi sudah disinggung. Wa idza nabahu syai'un sabbaha rajulun wa saffaqati imra'atun. Nah, kalau misalnya ada yang kita mau ingatkan si imam gitu. Misalnya imam lupa, ya kan? Ini
pembahasan aja. Jadi kalau misalnya imam lupa, maka yang laki-laki itu mengucapkan subhanallah. Yang laki-laki mengucapkan subhanallah dan yang perempuan itu tepuk tangan. Nah, ini udah paham lah ya. Dari zaman dahulu kita kecil itu diajarkan gitu. Yang namanya kalau kita mau memperingatkan atau mengingatkan imam, maka yang laki-laki itu mengucapkan subhanallah, yang perempuan itu tepuk tangan. Hanya saja perempuan itu tepuk tangannya kayak gimana? Tepuk tangannya itu adalah bibatni kaffiha ala dhahri al-ukhra. Tepuk tangannya bukan seperti ini. Gitu. Bukan seperti ini. Tetapi bibatni kaffiha ala di punggung, ala dhahri. Jadi gini. Supaya apa? Supaya nggak terlalu nyaring gitu. Supaya nggak terlalu nyaring tepukannya, karena yang namanya perempuan gitu ya. Jadi tepuknya begini. Tepuknya seperti ini. Tepuk tangannya perempuan. Adapun laki-laki insya Allah tinggal mengucapkan subhanallah. Nah, kemudian kata penulis di sini yaitu tentang meludah gitu. Sehingga hukumnya boleh gitu, apa wa yabsuqu fi sholati an yasarihi gitu. Jadi kalau misalnya kita mau meludah, ya kan, ya banyak sebenarnya ada hadis kapan kita mau meludah gitu ya. Kayak misalnya ada sisa makanan, kita meludah. Atau misalnya pikiran lagi nggak khusyuk, ya kan, ada hadisnya bahwa kita juga dianjurkan untuk meludah ke kiri gitu. Meludah ke kiri ya. Meludahnya itu ke kiri. Jadi seperti ini. Gitu, meludah. Nah, meludah. Tapi kalau wafil masjid, Ustaz, masa iya ngeludah boleh, Ustaz? Kalau dalam masjid bagaimana? Gitu. Artinya ludah ini bukan gitu ya, ludah beneran gitu, ngeludah gitu. Terus kalau misalnya ada sisa makanan gitu, kan yang seperti ini apa iya kalau dalam masjid itu juga nggak apa-apa untuk meludah? Maka di sini kata penulis rahimahullah taala wa fil masjidi fi thaubihi. Kalau misalnya di dalam masjid jangan ngeludah ke lantainya. Gitu. Jangan ngeludah ke lantainya, tetapi ludahlah ditaruh di bajunya. Ditaruh di bajunya, atau misalnya kita bawa sapu tangan, taruh sapu tangan, tisu di tisu. Jadi memang ada kemuliaan masjid yang harus dijaga, yaitu diantaranya supaya jangan kita ngeludah di dalam masjid. Jangan meludah di dalam masjid. Wa tusannu salatuhu ila sutratin qa'imatin ka akhirati rahl. Nah, kemudian apa namanya? Hukum sutroh. Nah, hukum sutroh itu hukumnya itu adalah sunnah. Fa illam yajid syakhisan fa ila khatin. Ini di sini penting permasalahan sutroh gitu ya, karena termasuk salah satu yang menjadi polemik gitu. Yang menjadi polemik itu adalah tentang permasalahan sutroh. Tentang permasalahan sutroh di dalam sholat. Nah, di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, kita buka lagi whiteboardnya. Jadi hukum sutroh, ya bagi yang kita ini dulu kali ya. Sutroh itu apa sih? Jadi misalnya kita lagi sholat, ini orang lagi sholat nih. Ya kan, orang sholat, ya kan, ini tempat sholatnya. Nah, biasanya tuh ada sutroh kecil gitu di depannya gitu. Ya kan, kayak kotak begini. Nah, ini sutroh nih. Gitu. Ya pada dasarnya sutroh itu adalah pembatas antara dia, ya kan, ini tempat sujudnya, ya kan. Terus di sini ada pembatas, mau tembok kah,
mau mimbar kah, mau orang yang lagi duduk kah, pokoknya ada sesuatu di depannya. Ada sesuatu di depannya. Nah, permasalahan yang pertama, jarak antara sujud dengan sutroh itu adalah mamar rusyah. Nah, ini penting. Jadi ketika kita misalnya mau pakai sutroh, ini orangnya, ya kan? Ini tempat sujud kita. Ini tempat sujud ya, tempat sujud. Dalam artian kepalanya kalau sujud di sini nih, kepalanya sujud di sini, maka sutroh itu bukan mentok di sini, bukan mentok ketika di sini gitu. Kadang orang ana lihat gitu ya, sebagian ikhwan itu ketika sujud, kepalanya itu nempel sampai sutroh atau tinggal nyisa dikit banget. Nah ini bukan gitu. Yang ideal itu adalah dia di tempat sholatnya, di tempat berdiri nih. Ini tempat sujud nih. Nah, jarak antara sutroh dengan tempat sujud kita itu adalah mamar rusyah. Nah, ini ada jarak ya. Ini ada jarak antara sutroh dengan tempat sujud. Itu adalah mamar rusyah. Mamar rusyah itu apa? Jarak kalau kambing lewat cukup gitu, muat gitu. Jadi kalau ntar misalnya ada kambing lewat sini nih, nah ini cukup. Nah itu jaraknya, jarak antara sujud dengan sutroh. Gitu. Jarak antara sujud dengan sutroh, artinya sujud dengan sutroh itu jangan nempel atau jangan deket banget, tetapi kasih jarak. Kasih jarak mungkin sekitar ya berapa ya? 50 cm kah, atau 60 atau 1 meter. Nah ini juga nggak masalah insya Allah. Yang penting ada jarak, kalau kambing lewat itu cukup. Tapi juga jangan terlalu jauh. Jangan terlalu jauh. Nah, di sini penting yang berikutnya, bentar ya. Nah, di sini yang berikutnya, kata penulis rahimahullah taala tentang permasalahan sutra ya. Tentang permasalahan sutra itu adalah fa'illam yajid syakhisan fa'ila khattin. Dan kalau misalnya nggak ada sutroh sama sekali, ya kan, nggak ada sutroh sama sekali, maka garis aja cukup. Garis aja cukup. Ya kalau misalnya aplikasi di Indonesia, kalau garis kan padang pasir banget gitu ya, gambar garis gitu di tengah. Nah, kalau di Indonesia ada, mungkin pakai sajadah aja cukup. Oh masa itu pakai sajadah udah termasuk sutroh? Iya gitu, karena inti dari sutroh itu adalah supaya orang itu tahu, bahwa ini orang lagi sholat, jangan lewat di depannya. Nah, itu fungsinya, jangan lewat di depannya. Nah kalau kita udah gelar sajadah, orang itu tahu bahwa itu jangan lewat di depan orang tersebut karena orang tersebut lagi sholat. Jadi garis aja cukup, sajadah aja cukup. Udah cukup sebagai sutroh. Nah, sehingga terkadang orang sampai ya dalam tanda kutip gitu ya memaksakan harus sutroh yang berbentuk bangunan gitu. Baik tembok kah atau sampai dibikin papan-papan sendiri namanya papan sutroh gitu. Sekarang hadir gitu di masjid-masjid gitu ya. Ya wallahu alam begitu hukumnya, tetapi ana yakin sutroh yang model seperti ini enggak ada gitu di zaman Nabi SAW. Para sahabat bikin sutroh sendirian, apa dedicated sutroh gitu, sutroh ini papan sutroh namanya. Kenapa muncul permasalahan ini? Karena takalluf gitu, berlebih-lebihan tanpa tahu fikihnya, padahal fikihnya ini jelas gitu. Fa'ilam yajid, kalau memang tidak ada sutroh, maka fa'ila khotin, maka garis aja pun cukup, sajadah aja cukup gitu. Jadi tidak perlu sampai disediakan, ini menurut hemat ana ya, nggak perlu disediakan sampai papan-papan sutroh secara khusus.
papan-papan sutroh secara khusus karena yang seperti ini bentuk dari takalluf. Wallahu a'lam bishawab. Gitu. Kemudian yang selanjutnya kata penulis rahimahullah taala wa tabtulu bimururi kalbin aswada bahimin faqat. Gitu. Dan kalau misalnya anjing hitam lewat di depan dia, gitu, ini membatalkan sholat. Nah, balik lagi ke whiteboard gitu ya. Ini kita udah bahas sutrohnya gitu. Oh, sutrohnya segini. Ini tempat duduk, ini tempat sujud. Nah, terus ini sutroh, ya kan? Dan ada jarak. Nah, ini idealnya gitu. Jaraknya itu kalau kambing lewat cukup gitu. Ternyata yang lewat bukan kambing. Tapi yang lewat itu adalah anjing hitam di depan sini. Ya kan, lewat anjing hitam di depan sini, maka yang ini membatalkan sholatnya. Dan tentunya anjing hitam di sini adalah hitam semua ya. Hitam semua. Gitu. Aswada bahimin faqat. Cuma anjing hitam doang gitu. Artinya kalau misalnya anjingnya itu warnanya hitam tapi ada putihnya, ya kan, ada abu-abunya. Nah, ini tidak membatalkan salat. Walahu, dan juga boleh bagi dia atau at-ta'awudhu inda ayati wa'idin gitu. Boleh hukumnya untuk membaca ta'awudz ketika mendapatkan ayat-ayat tentang ancaman. Ayat-ayat tentang ancaman gitu. Misalnya apa ya? Ayat-ayat tentang ancaman Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'buduna min dunillahi fahduhum ila siratil jahim. Giringlah mereka ke neraka jahim. Maka kita bilang ketika habis baca ayat tersebut fahduhum ila siratil jahim, kita a'udzubillahi min dzalik. Nah, ini boleh. Jadi membaca ta'awudz ketika ayat yang berkaitan tentang neraka, berkaitan tentang adab. Nah, ini boleh membaca ta'awudz. Jadi diam sejenak, baca ta'awudz, lanjutin ayatnya. Baca a'udzubillah, kemudian lanjutin ayatnya. Was-su'alu 'inda ayati rahmatin walau fi fardhin. Dan ini berlaku baik dalam sholat fardu maupun sholat nafilah gitu ya. Nah, kalau misalnya ayatnya tentang adab, maka kita bilang a'udzubillah, ya kan, a'udzubillahi min dzalik, ya kan, na'udzubillah, ya, ini boleh gitu. Tapi kalau ayatnya tentang surga, tentang rahmat, tentang nikmat, nah ini kita juga boleh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka dzalik. Ya kan, Allahumma inni as'alukal jannah gitu. Di dalam sholat boleh, nggak masalah. Nggak masalah, yang penting pakai bahasa Arab. Baik. Nah, ini terkait tentang makruh dan yang boleh, ya juga sebagian disebutkan tentang sunnah, yaitu tentang permasalahan sutrah. Nah, kita masuk kepada pasal yang berikutnya. Qala al-mu'allif rahimahullah taala faslun, pasal yang baru yaitu tentang rukun-rukunnya. Tentang rukun-rukunnya gitu. Ya, rukun dan wajib-wajibnya ya. Karena dijadikan satu pasal gitu. Baik. Dan ini merupakan ya pasal terakhir gitu ya. Insya Allah kita coba baca sehingga permasalahan tentang fikih sholat dari Zadul Mustaqni yang ingin kita ringkas dan dijadikan pegangan bagi kita bisa kita selesaikan pada hari ini, dan mudah-mudahan bisa semuanya dapat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Baik, arkanuha, rukun-rukunnya, rukun sholat itu adalah al-qiyam. Yang pertama berdiri. Bentar. Kita pakai whiteboard aja biar lebih enak. Di-clear dulu. Jadi rukun sholat, rukun sholat. Artinya jika namanya rukun gitu ya,
jika luput, ya kan, jika luput batal rokaatnya. Jika luput maka batal rokaatnya. Jika luput secara sengaja tentunya ya. Ya enggak, sengaja nggak sengaja sebenarnya batal. Ya udah. Taib, kalau sengaja ya tentu jelas batalnya. Taib, yang pertama itu adalah berdiri. Yang pertama adalah berdiri, tentunya konteksnya itu adalah dalam sholat fardu. Dalam sholat fardu jika mampu. Maksudnya jika mampu, ya jika mampu berdiri, dia berdiri. Gitu. Jika dia mampu berdiri, tapi dia malah duduk dalam sholat fardu, maka sholatnya nggak sah. Gitu. Berbeda dengan sholat nafilah. Sholat nafilah mau duduk pun nggak masalah. Kemudian yang kedua di sini disebutkan oleh penulis rahimahullah taala itu adalah watahrimah. Ya kan? Jelas ini ya. Takbiratul ihram, jelas. Kemudian yang ketiga itu adalah wal Fatihah. Bacaan Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah. Dan ini kita sudah bahas ya. Al-Fatihah itu harus dibaca oleh imam dan munfarid. Oleh imam dan munfarid. Adapun makmum maka hukumnya sunnah. Sunnah membaca Fatihah ketika imam, ya mungkin lebih enaknya itu lebih gampangnya sunnah membaca Fatihah dalam sholat sir. Dalam sholat sir ataupun dalam sholat yang jahar, yang ketika imam lagi diam, dia kemudian susul Fatihahnya, maka ini sunnah hukumnya. Tetapi kalau imam sudah membaca, maka tugasnya makmum itu adalah mendengar. Dan Fatihahnya makmum itu di cover sama si imam. Baik. Dan ini udah kita bahas alhamdulillah. Yang keempat, kata penulis rahimahullah taala, ruku. Ruku jelas ya. Gitu. Dan kadar minimum dalam ruku, kadar minimumnya itu, jadi ketika ruku, kadar minimumnya itu adalah ketika udah nunduk dan tangan itu bisa nyampe ke kaki, ya kan, sudah menunduk dan tangan itu nyampe ke kaki, maka yang seperti ini, maka itu sudah dikatakan sebagai ruku. Maka itu sudah dikatakan sebagai ruku. Jadi kalau rukunya punggungnya itu enggak sampai lurus, bagaimana Ustaz? Ya tetap ruku gitu. Karena meluruskan punggung itu dalam sholat itu adalah sunnah. Jadi harus dibedakan, kita harus tahu mana ruku yang memang kadar minimumnya dalam rukun sholat. Baik. Setelah ruku wal i'tidalu anhu. Kemudian bangun dari ruku atau ya ya yang lebih familiar kita sebut sebagai i'tidal gitu ya. I'tidal, bangun dari ruku. Kemudian bangun dari ruku menuju berdiri lagi ya. Berdiri lagi, i'tidal. Wal julusu baina sajdatain. Duduk di antara dua sujud. Jelas ya insyaallah. Duduk di antara dua sujud ya, sunnahnya iftirosh. Ya kan, di bawah iftirosh ada yang namanya ik'a. Kalau duduknya duduk sila bagaimana Ustaz? Ya, kan tetap duduk. Benar gitu. Jadi kalau misalnya duduknya duduk sila, kan tetap duduk. Sah nggak sholatnya? Sah, karena dia tetap duduk gitu. Jadi iftirosnya, sifat duduknya itu iftirosnya itu sunnah. Itu hukumnya sunnah. Tetapi duduknya, bagaimanapun cara duduknya, ya kan, mau duduk sila kah, mau duduk selonjoran kah, maka ini rukun. Yang penting dia duduk. Adapun yang paling sempurna adalah dia duduk dan duduknya itu adalah dengan cara iftirosh.
Duduk di antara dua sujud. Tetapi kita harus tahu mana yang rukun, mana yang bukan rukun. Supaya apa? Supaya gambaran bahwa seseorang itu sah atau tidak sholatnya itu lebih terang bagi kita. Kenapa? Karena masalah rukun, kalau misalnya tidak terpenuhi, maka tidak sah rakaatnya. Baik. Jadi wal julusu baina sajdatain, dan duduk di antara dua sujud ini adalah rukun. Dan yang selanjutnya wattuma'ninah fil kul. Nah, yang ketujuh ini adalah tuma'ninah. Tuma'ninah. Nah, ini tuma'ninah itu kadar minimumnya. Jadi tuma'ninah itu bukan ya kalau misalnya kita mau rinci gitu ya. Tuma'ninah tuh kayak gimana sih, Ustaz? Tuma'ninah kan rukun, ini kok kayaknya sholatnya buru-buru banget. Ana jangan-jangan sholatnya enggak sah nih. Soalnya buru-buru cepet gitu. Jadi tuma'ninah itu bukan pelan gitu. Bukan slow gitu ya, bukan slow gitu. Bukan gitu. Tapi tuma'ninah itu adalah ada diam, ya kan? Ada diam pada gerakan-gerakan tersebut. Gitu. Jadi ada diamnya. Maksudnya ada diamnya gimana, saat ada waktu diamnya gitu. Jadi misalnya misalnya ruku gitu ya. Misalnya ruku, ana ruku nih. Ana ruku. Allah Akbar. Ini kalau udah ada diamnya, maka itu dikatakan tuma'ninah gitu. Tapi kalau nggak diam sama sekali kayak gini, Allah Akbar, Allahu liman hamidah, Allah Akbar. Itu nggak ada diamnya sama sekali, maka itu bukan tuma'ninah. Jadi tuma'ninah itu adalah ada diamnya. Jadi ada diamnya, misalnya berdiri, oh ada diamnya. Ruku, ada diamnya. Walaupun cepat nggak masalah. Walaupun cepat sebenarnya nggak masalah selama ada diamnya, ada jedanya, gitu. Ada jedanya, ada diamnya gitu ya. Ada Allah Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Ada diam kan? Allahu Akbar, sujud, Allahu Akbar, duduk, Allahu Akbar. Nah ini yang seperti ini itu sudah dikatakan sebagai tuma'ninah dan rukunnya itu tercapai. Jadi tuma'ninah itu adalah yang dibilang tuma'ninah itu harus pelan. Ya tentunya kalau lebih pelan lebih bagus gitu ya. Lebih pelan lebih bagus. Tetapi ketika kita mencoba untuk bisa dibilang meneropong atau menelisik lebih jauh tentang gambaran fikihnya, maka tuma'ninah tersebut itu bukan pelan, tapi tuma'ninah itu adalah ada diamnya dari pergerakan-pergerakan tersebut, sehingga bukan gerak secara konstan. Gitu, bukan gerak secara konstan. Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar. Nah, ini kalau yang seperti itu baru bukan tuma'ninah. Tetapi selama ada waktu diamnya, maka nggak masalah sama sekali, dan itu sudah insya Allah memenuhi rukun sholat. Jadi yang ketujuh itu adalah wattuma'ninah fil kul, pada seluruh gerakan sholat gitu. Watasyahud al-akhir. Watasyahud al-akhir. Nah, yang ini yang ke-8. Yang ke-8 itu adalah tasyahud akhir. Yang ke-9 itu adalah wajal satuhu. Gitu. Duduk tasyahud akhir. Ini kadang-kadang ini juga kalau kita baca menjadi pertanyaan, Ustaz, nanya dong kenapa dibedain sih duduk tasyahud akhir sama tasyahud akhirnya, kok rukunnya beda, kan gitu ya. Kenapa nggak langsung disebutin tasyahud akhir aja? Kenapa? Karena orang-orang tahu kalau tasyahud akhir ya pasti duduk gitu kan ya. Nah ini ya demikianlah. Memang para ahli fikih itu detil gitu. Mana yang mana
Gitu. Jadi tasyahud itu pada dasarnya itu dia adalah rukun qauli. Gitu. Jadi yang disebut tasyahud itu adalah bacaannya. Paham ya? Yang disebut tasyahud itu adalah bacaannya. At-tahiyatu lillah. Nah, ini dia tasyahud. Bacaannya. Tapi bukan duduknya. Gitu. Bukan duduknya. Gitu. Tetapi dalam tasyahud akhir, maka duduknya pun di sini rukun. Duduknya di sini pun rukun. Gitu. Tapi yang penting kita harus tahu bahwa ketika disebutkan tasyahud, maka secara ghalib, secara dominan itu yang dimaksud itu adalah bacaannya. Itu adalah bacaannya. Sehingga bacaannya rukun, duduknya pun juga rukun. Kemudian yang ke-10, wassalatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam fihi. Kemudian yang ke-10 itu adalah baca sholawat. Sholawat di tasyahud akhir. Nah, ini rukun. Ini rukun dan minimumnya, kadar minimumnya itu adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini minimum. Gitu. Jadi misalnya orang baca at-tahiyat gitu ya, at-tahiyatulillahi wa sholawatu wa thayyibat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh, kan terus asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai, Ustaz. Selesai dan sah salatnya. Selesai dan sah salatnya. Kenapa? Karena bacaan sholawat di tasyahud akhir ia memang rukun, tetapi kadar minimumnya itu adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad doang gitu. Jadi nggak harus lengkap. Yang kalau lengkap ya tentu ini merupakan lebih baik ya, dan ini sunnah gitu. Kemudian yang 11 itu adalah tartib, dan yang ke-12 itu adalah taslim. Jadi yang ke-11 itu adalah tertib, artinya harus berurutan, ya kan? Tertib berurutan. Yang ke-12 itu adalah salam. Salam dua-duanya ya, gitu. Khilafanil Syafi'iyah, di mana kalau misalnya di mazhab Syafi'i atau dulu kita misalnya masih SD itu belajar agama, maka yang rukun itu cuma salam yang pertama. Cuma salam yang pertama. Adapun dalam mazhab Imam Ahmad, maka dua-duanya rukun. Dua-duanya rukun. Makanya kemarin kapan makmum salam, maka kapan makmum salam, sebaiknya makmum salam itu adalah ketika imam sudah menyelesaikan rukunnya. Jadi misalnya imam udah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, makmum baru salam. Seperti itu. Nah, ini rukun-rukunnya. Kalau misalnya luput, maka batal rokaatnya. Batal rokaatnya. Kalaupun lupa gimana, Ustaz? Kalau nggak sengaja gimana? Batal rokaatnya. Nggak ada udzur di sini. Nggak ada udzur gitu. Lupa ruku gitu kan. Ya, Ustaz, anak tadi rokaat ketiga lupa ruku. Ya berarti sholat antum kurang 1 rokaat tuh. Kalau maghrib kurang 1 rokaat, ya tambah 1 rokaat. Kan gitu ya. Jadi permasalahan rukun sholat aja, ini nggak ada udzur, nggak boleh. Lupa, nggak sengaja, apa segala macam, nggak ada udzur, nggak sah. Nggak sah. Apalagi kalau dalam rukun, ya artinya kalau kita misalnya mau mengaitkan dengan permasalahan rukun-rukun akidah, gitu ya, misalnya rukun-rukun la ilaha illallah, maka tentunya ini ada di atas. Sehingga orang-orang yang luput, nggak mau belajar, nggak tahu, padahal dia punya medan untuk mencari tahu tentang permasalahan la ilaha illallah, permasalahan akidah, permasalahan syahadat, maka ini tentunya lebih berhak bagi dia untuk lebih tahu dibandingkan sholatnya. Kenapa? Karena yang namanya syahadat itu ada di prioritas nomor 1, lebih penting dari sholat, lebih penting dari sholat. Jelas bil ijma gitu, bahwa namanya syahadat, permasalahan akidah
ya kan? Apalagi akidahnya itu terkait la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu lebih penting dibandingkan semua rukun-rukun Islam yang lain. Ala kulli hal, kembali lagi ke permasalahan fikih salat. Nah, ini rukun-rukunnya. Rukun-rukunnya wa wajibatuha, dan yang wajib-wajibnya. Nah, Ustaz, apa sih bedanya kalau misalnya wajib sama rukun gitu? Bedanya ya kan, kalau rukun salat itu luput batal salatnya. Tapi kalau misalnya wajib salat jika luput sengaja batal salatnya. Jadi ada sengaja di sini. Jika luput sengaja batal salatnya, jika tidak sengaja masih sah dan bisa sujud sahwi. Nah, ini wajib-wajibnya. Bedanya dengan rukun itu adalah kalau rukun sholat ini batal tanpa ada udzur, lupa, nggak sengaja, nggak masuk. Tetapi kalau wajib, ya kan, wajib sholat kalau sengaja doang. Tapi kalau tidak sengaja atau lupa, nah ini masih sah. Artinya di sini masih ada udzur. Wajib sholat. Apa aja yang harus dilakukan, tetapi kalau misalnya ada udzur, lupa ataupun nggak sengaja, sholatnya masih tetap sah. Apa aja? Maka di sini kata penulis rahimahullah taala, at-takbiru ghairu tahrimah. Takbir selain takbiratul ihram, ya berarti ini yang kemarin kita bahas, takbir intikal ya. Takbir intikal. Afwan, karena tadi memang mulainya 5.40, kita coba panjang dikit ya, biar selesai insyaallah. Barakallahu fikum. Takbir intikal, takbir perpindahan. Jadi takbir perpindahan hukumnya wajib. Takbir perpindahan hukumnya wajib. Takbir perpindahan hukumnya wajib. Kalau sengaja nggak mau baca takbir perpindahan, maka batal sholatnya. Kalau lupa gimana Ustaz? Ya kalau lupa masih sah. Bisa sujud sahwi. Bisa sujud sahwi. Baik. Takbir jadi yang pertama takbirul intiqal. Yang kedua itu adalah at-tasmi'. At-tasmi' ini membaca sami Allahu liman hamidah. Membaca sami Allahu liman hamidah wajib bagi siapa? Masih ingat nggak? Kemarin kita udah bahas ya, bahwa sami Allahu liman hamidah wajib bagi imam dan munfarid. Kalau makmum nggak wajib. Gitu. Makmum nggak baca sami Allahu liman hamidah. Makmum cuma baca Rabbana walakal hamd. Sebagaimana udah pernah kita bahas. Kemudian yang ketiga itu adalah at-tahmid, membaca Rabbana walakal hamd. Wajib bagi siapa membaca Rabbana walakal hamd? Wajib bagi semua. Bagi imam kah, munfarid kah, ya kan? Munfarid kah atau makmum. Membaca Rabbana walakal hamd ini hukumnya juga wajib. Nah, ini penting, membaca Rabbana walakal hamd ini wajib. Gitu. Terkadang ada imam-imam sholat, ya tentunya ketika bulan puasa, sholat witir gitu ya, sholat witir, sami Allahu liman hamidah. Nah, ini dia belum Rabbana walakal hamd, udah langsung angkat tangan doa witir. Sami Allahu liman hamidah. Allahumma hadina fi man hadait. Nah, Rabbana walakal hamd nggak dibaca. Nah, ini bahaya gitu. Makanya kalau bisa kita tunjuk imam sholat dalam sebuah masjid itu adalah imam yang bukan cuma bacaannya itu bagus gitu. Bacaannya bagus, tetapi lebih bagus itu adalah dia ngerti fikih sholat. Walaupun hafalannya mungkin nggak terlalu banyak. Ya kan? Yang penting dia punya kadar bacaannya fasih, Al-Fatihah terutamanya, dan dia lebih ngerti fikih sholat, maka ini lebih utama dikedepankan jadi imam dibandingkan kita memilih imam yang hafidh Quran tapi nggak ngerti fikih sholat. Nah, ini prioritasnya itu ada di bawah.
prioritasnya di bawah. Kenapa? Karena ngerti fikih sholat ini lebih diutamakan. Kenapa? Ya karena imam dia yang ngejamin sholatnya si makmum. Gimana cara ngejaminnya kalau dia misalnya nggak ngerti fikih sholat atau fikih sholatnya itu setengah-setengah? Ya ini resiko gitu kan. Oleh karena itu kita tunjuk imam yang ngerti fikih sholat. Ya tentunya dan bagi antum semua yang di sini udah belajar fikih sholat yang seperti ini harus mungkin gitu. Terutama kalau antum misalnya antum itu santri gitu ya. Santri atau serius dalam belajar agama atau ingin jadi imam di masjid atau musola antum yang seperti ini harus mungkin ngelotok gitu ya. Baik. Jadi 3 itu yang wajib itu adalah Rabbana walakal hamd. Kemudian yang berikutnya yang keempat wa tasbihat ar-ruku' was sujud gitu. Membaca subhana rabbiyal azim dan membaca subhana rabbiyal a'la. Ya kan? Baca enggak apa-apa tulis saja dah. Subhana rabbiyal azim dan a'la, ya kan? Ini hukumnya wajib dan yang wajib itu bacanya cuma sekali. Oh, cuma sekali Ustaz yang wajib. Iya. Baca sekali. Lebih dari sekali ini sunnah. Lebih dari sekali hukumnya sunnah. Baik. Saya siap-siap sekolah deh saya. Kenapa itu mau udah bangun. Baik. Membaca subhana rabbiyal azim dan membaca subhana rabbiyal a'la hukumnya wajib, tapi yang harus kita tahu bahwa adalah yang wajib itu cuma sekali. Yang wajib itu cuma sekali, lebih dari sekali maka itu adalah sunnah. Wassu'alul maghfirah marratan marrah wa yusannu thalatha. Dan juga bacaan di antara 2 sujud. Bacaan di antara 2 sujud yaitu Rabbighfirli. Rabbighfirli. Rabbighfirli wajibnya sekali, ya kan? Sunnahnya 3 kali. Gitu. Berbeda dengan subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Kalau misalnya mau lebih dari 3 kali, bagus. Ya kan? Kalau subhana rabbiyal a'la yang banyak baca subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal azim yang panjang subhana rabbiyal azim lebih dari 3 kali, bagus. Tetapi kalau Rabbighfirli, ya kan, meminta ampunan ketika duduk di antara 2 sujud, ini cuma 3 kali aja. Ini cuma 3 kali aja dan tidak disunahkan untuk baca lebih dari 3 kali. Tidak disunahkan untuk baca lebih dari 3 kali. Kemudian yang keenam, wa tasyahhudu al-awwal wa jalsatuhu. Yang wajib juga ini adalah tasyahud awal. Kita udah bahas ya di sifat salat Nabi bahwa tasyahud awal itu cuma sampai asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, ini kemudian duduknya. Ini sama kayak rukun gitu, bahwa tasyahud ini adalah qauliyah. Qauliyah yaitu bacaannya dan duduknya, jadi dua-duanya itu dipisahkan. Nah, ini wajib sholat. Artinya jika luput secara sengaja batal. Tapi kalau nggak sengaja lupa, nah, ini masih sah. Oleh karena itu ketika misalnya imam lupa tasyahud awal dan dia udah berdiri lagi, nah sholat masih sah, nggak masalah. Ya kan, nggak masalah gitu. Sholat nggak batal. Sholat nggak batal insya Allah Ta'ala. Baik. Nah, kemudian di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, wa ma ada syara'ita wal arkana wal wajibat al madhkurah sunnah. Selain dari apa yang disebutkan, ya kan? Selain dari apa yang disebutkan tentang syarat-syarat sholat, ya kan, menghadap kiblat, menjauhi najis, ya kan? Rukun-rukunnya berdiri, ruku, tidak, sujud. Ya kan? Atau wajib-wajibnya takbir intiqal, bacaan ruku, bacaan sujud. Maka selain apa yang disebutkan, biasanya hukumnya itu adalah sunnah-sunnah dalam sholat.
Sehingga sunnah-sunnah dalam sholat itu banyak. Ya mungkin nggak cukup gitu untuk disebutkan semuanya gitu ya. Tetapi contoh kalau kita mau sebutkan sunnah-sunnah dalam sholat berarti ya mulai dari awal gitu. Ya kan, mulai dari awal baca istiftah sunnah. Ya kan? Ini mungkin kita list gitu ya, sunnah-sunnahnya. Ya kan, sunnah-sunnah ya baca istiftah. Nah, dan ini udah dibahas di dalam sifat sholat Nabi gitu ya, di pertemuan yang lalu. Baca istiftah sunnah berarti istiftah sunnah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim sunnah. Baca surat pendek di rakaat pertama dan surat pendek lagi. Baca surat ataupun ayat di rakaat pertama ataupun rakaat kedua sunnah. Ya kan, lebih dari 3 kali subhana rabbiyal, lebih dari sekali subhana rabbiyal azim sunnah. Mengangkat tangan sunnah. Ya kan, ketika mau sujud lutut duluan sunnah. Baca subhana rabbiyal a'la 3 kali sunnah. Rabbi ghfirli 3 kali sunnah. Duduk iftirash sunnah. Duduk tawaruk sunnah. Pokoknya yang selain disebutkan dalam syarat-syarat, yang disebutkan dalam rukun-rukun, atau yang disebutkan dalam wajib-wajib, selain 3 ini, maka kemungkinan besarnya itu adalah hukumnya sunnah. Walaupun ada beberapa pengecualian yang dilakukan oleh Nabi SAW, tetapi tidak dimasukkan ke dalam sunnah. Kayak contoh misalnya duduk istirahat. Nah ini tidak dianggap sebagai sunnah dalam sholat. Tanggung satu paragraf lagi insya Allah. Faman taraka syartan li ghairi udrin ghairan niyah fa innaha la tasqutu bihal. Barang siapa yang meninggalkan syarat, ya kan, tanpa udzur. Barang siapa yang meninggalkan syarat tanpa udzur selain niat. Jadi kalau niat itu emang udah harus. Kalau niat itu memang sudah harus gitu. Oh berarti masih ada udzur untuk permasalahan syarat. Ya memang masih ada udzur, cuma udzurnya itu ketat. Ya kan, kayak contoh misalnya orang yang mau sholat tapi nggak punya baju sama sekali. Terus sholatnya kayak gimana? Sholatnya telanjang. Sholatnya telanjang, ya nggak ada baju. Sebagaimana kemarin udah kita bahas, saya ingat Ana gitu, sholat telanjang kayak gimana duduknya, seperti singgung gitu ya. Tapi ketika kita berbicara masalah udzur, maka udzur di sini itu ketat gitu. Ketat gitu. Jadi bukan yang penting ada udzur, enggak. Tetapi udzurnya itu ketat. Gitu. Kayak misalnya orang mau sholat, ya, syarat sholat itu adalah menutup aurat. Ya, tetapi kalau udah nggak ada pakaian, kalau udah nggak ada pakaian, ya berarti tetap harus sholat. Atau syarat sholat itu menghadap kiblat. Sekarang dia udah nggak ada lagi, aplikasi nggak ada, di tengah lautan nggak ada yang bisa ditanya gitu. Ya tetap harus sholat. Tetap harus sholat. Dan ini merupakan udzur-udzur ketat, skenarionya itu paling cuma ya pengecualian cuma kecil, dikit gitu, di luar keumuman. Di luar keumuman gitu. Maka tentang syarat-syarat sholat ini ketat, dan secara umum kalau misalnya ada yang tidak terpenuhi, maka sholatnya tidak sah. La tasqutu bihal. Maka sholatnya tidak sah. Au ta'ammada tarka ruknin aw wajibin batalat sholatuhu. Ya kan? Atau sengaja, ya kan? Sengaja sengaja meninggalkan rukun atau meninggalkan yang wajib, maka batal sholatnya bikhilafil baqi. Berbeda dengan sunnah-sunnah sholat. Jadi kalau sunnah-sunnah sholat sengaja ditinggalkan, nggak ada masalah. Sah sholatnya, sah sholatnya. Wa ma'ada dzalik, dan selain itu sunanu aqwalin wa af'alin la yushra'us sujudu litarkihi fa in sajada fala ba'sa. Adapun kalau misalnya luput dari sunnah-sunnah, ya kan, luput dari sunnah-sunnah, kayak misalnya lupa baca surat setelah Fatihah di rakaat pertama,
atau subhana rabbiyal azimnya cuma baca sekali, gitu. Ya kan, lupa gitu. Maka nggak perlu kalau lupa maka boleh sujud sahwi. Gitu. Tapi kalau misalnya sengaja ditinggalkan dan ini nggak perlu sujud sahwi sekalipun. Nggak perlu sujud sahwi sekalipun tentang sunnah sholat. Nah ini terkait tentang permasalahan fikih sholat. Fikih sholat. Nah ini yang belum disinggung gitu, dan ini naikin singgung sedikit, yaitu tentang pembatal sholat. Ya kalau misalnya rukunnya, luput rukunnya batal. Luput sengaja meninggalkan yang wajib batal. Luput syaratnya batal gitu. Nah, tapi di sini juga ada yang belum disinggung, yaitu tentang permasalahan melakukan gerakan-gerakan yang bukan gerakan sholat. Ini bisa menjadi pembatal dengan beberapa syarat. Yang pertama, syaratnya itu adalah ya kan dilakukan secara terus-menerus. Terus-menerus tanpa hajat. Nah, ini penting ya. Gitu. Ini pembatal nih. Jadi pembatal itu melakukan gerakan-gerakan, ya kan? Melakukan gerakan-gerakan secara gerakan-gerakan yang bukan gerakan sholat ya. Melakukan gerakan-gerakan yang bukan gerakan sholat, yang bukan gerakan sholat, dilakukan secara terus-menerus tanpa hajat. Tanpa hajat. Ini batal. Tapi harus dua-duanya terpenuhi ya syarat-syaratnya. Jadi yang pertama itu adalah dilakukan terus-menerus. Yang kedua itu adalah tanpa hajat. Sekarang misalnya kita lagi sholat nih. Kita lagi sholat. HP bunyi. HP bunyi. Treleleng. Ya kan? Kita angkat. Gerakan sholat bukan? Bukan gerakan sholat nih. Ya kan? Gerakan sholat. Kita buka HP-nya. Kita silent. Kita matiin lagi, kita masukin lagi. Waduh, Ustaz tuh banyak tuh gerakannya, Ustaz. Matiin HP. Ya kan? Gerakan-gerakannya bukan gerakan sholat, udah jelas. Dilakukan secara terus-menerus nggak? Dilakukan secara terus-menerus, banyak tuh gerakannya. Tanpa hajat nggak? Oh enggak, ada hajatnya. Apa hajatnya? Hajatnya adalah kita mau silent supaya nggak mengganggu orang lain. Oh kalau punya hajat berarti nggak terpenuhi syaratnya, Oh berarti nggak batal, nggak batal. Paham ya, gitu. Tapi beda gitu misalnya, ya kan? Kita bunyi, kita buka gitu, kita silent. Habis kita silent, dia buka notifikasi Instagram gitu, dibuka notifikasi Instagram baca, ini sih mau batal gitu kan? Jadi ya jelas gitu. Gerakan-gerakan yang bukan gerakan sholat itu membatalkan sholat itu jika dilakukan terus-menerus tanpa hajat. Jika dilakukan terus-menerus tanpa hajat. Jadi kalau misalnya dilakukannya ada hajat atau gerakannya cuma dikit, contoh gerakan dikit, garuk-garuk, ya kan, atau bersihin, ya kan, atau mungkin ngupil, dikeluarin dikit. Nah ini gerakannya dikit, nggak terus-menerus. Tanpa hajat tapi kan cuma dikit, nggak masalah. Gitu. Jadi yang membatalkan gerakan-gerakan itu harus dua. Yang pertama itu adalah dilakukan terus-menerus, dan yang kedua itu adalah tanpa hajat. Nah, ini adalah pembatal-pembatal. Jadi dengan demikian insya Allah kita udah selesai kajiannya. Barakallahu fikum bagi antum yang sudah mengikuti dan sudah bersabar untuk mencermati dan memperhatikan tentang permasalahan-permasalahan ini, dan insya Allah bisa di murajaah lagi biar makin mungkin. Hadza wallahu a'lam bishawab. Insya Allah kita akan coba baca pertanyaan-pertanyaannya ya. Yang pertama pertanyaan, jadi bisa langsung diketik aja ya di kolom chat.
Maaf Ustadz, apakah dianjurkan juga apabila kita bergerak maju mendekati sutroh yang baru? Semisal kita masbuk, kemudian orang yang di depan kita pergi, maka kita maju atau bergeser beberapa langkah untuk cari sutroh lagi. Atau mencukupkan diri menyelesaikan sholat kita tanpa harus bergerak mencari sutroh. Kalau ana, ya kan, dari apa yang ana baca gitu ya, apa yang ana baca bahwa fa'ilam yajid, kalau sutroh itu nggak ada, fa'ilah khotin. Maka selama di situ ada secara isyarat bahwa ini adalah tempat sholat saya. Tempat sholat saya, maka itu udah cukup. Maka itu udah cukup tanpa harus melangkah ke depan. Atau bahkan ana sebagian ngelihat ikhwan itu melangkahnya tuh jauh begitu. Yang penting deketin tembok. Karena ini merupakan sholat menghadap sutroh. Gitu. Dan nggak disebutkan gitu dalam kitab-kitab fikih untuk mencari sutroh dalam bentuk fisik, baik tembok kah, baik orang kah, gitu, nggak disebutkan. Dan ya, ana sempat baca juga gitu, kalau memang yang seperti itu dilakukan, jatuhnya nggak apa-apa. Jatuhnya nggak apa-apa. Kenapa? Satu, gerakannya bukan gerakan sholat, itu jelas gitu. Jalan-jalan tuh bukan gerakan sholat. Jalan-jalan bukan gerakan sholat, tapi selama ada hajat, hajatnya apa? Hajatnya itu ingin nyari sutroh. Hanya saja, apa iya harus? Kan gitu kan pembahasannya. Apa iya sutroh itu keharusan? Sehingga antum harus nyari gitu. Harus jalan, harus melakukan gerakan-gerakan yang bukan gerakan sholat. Yang bukan gerakan sholat. Nah itu menjadi pembahasan. Yang aman, yang amannya adalah udah. Kita nggak perlu jalan-jalan. Nggak perlu melakukan gerakan-gerakan sholat untuk untuk mengejar yang sunnah. Sutroh itu kan sunnah, ya kan? Tanpa sutroh yang fisik pun sajadah itu pun juga sudah cukup. Lalu kenapa harus melakukan gerakan-gerakan yang bukan gerakan sholat? Itu kan dari segi fikihnya gitu ya. Walaupun ana sempat membaca fatwa jika itu dilakukan, insya Allah nggak masalah. Tapi bagi ana pribadi, ana nggak jalan-jalan gitu. Orang ana sholat gitu, sutrohnya tadinya adalah orang yang duduk gitu, terus orangnya pergi, ana nggak jalan gitu. Udah cukup. Karpet sholat ini ya, biasanya karpet sholat itu kan ada garisnya. Nah, itu insya Allah udah cukup buat kita sebagai sutroh. Ustaz, bagaimana hukumnya jika terlalu sering mendehem karena sesuatu di tenggorokan ketika di dalam sholat, dan juga hukumnya menjadi orang yang sholat di depan kita sebagai sutroh? Maka yang pertama, jika mendehem, namanya mendehem ini ada hajat gitu ya. Ada hajat, nggak ada masalah. Sering bagaimana Ustaz? Ya selama tenggorokan masih nggak enak, kita dehem-dehem terus, itu selama masih ada hajat, insya Allah nggak masalah. Insya Allah nggak masalah dan bukan pembatal sholat. Dan juga hukum menjadikan orang yang sholat di depan kita sebagai sutroh, nggak masalah gitu. Sutroh itu yang secara fisik, ya jadi selama ya kan ada satu dhiro gitu ya, satu dhiro gitu, seukuran lengan gitu, misalnya 20 atau 30 cm, ya kan, apakah itu papan, apakah itu tembok, apakah itu akhiratul rahil, akhir pelana kuda, nah, itu juga nggak masalah insya Allah. Jadi orang yang duduk pun bisa jadi sutroh insya Allah ta'ala. Afwan bertanya terkait dengan rukun, tidak ada membaca surat pendek, Ustaz. Berarti di saat sholat diperbolehkan tanpa membaca surat pendek. Iya, bukan baca surat pendek ya, tapi baca surat setelah Fatihah di rakaat pertama maupun rakaat kedua itu hukumnya sunnah. Nah, di antara fikih kita ketika kita udah mengetahui mana yang rukun, mana yang syarat, mana yang wajib, mana yang sunnah, itu kita bisa melakukan praktek. Contoh, ya kan, ya tentu ini jangan dilakukan terus-menerus gitu ya, tapi hanya dalam kasus-kasus tertentu. Kayak misalnya kita buru-buru banget karena ada kerjaan. Misalnya dokter harus operasi dan dia belum sholat, ya kan? Atau misalnya imam khotib Jumat sudah naik mimbar dan kita baru masuk masjid. Nah, yang seperti ini dianjurkan untuk sholat
dengan kadar minimumnya. Dengan kadar minimumnya, contoh ini. Nih, contoh kadar minimumnya, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya, terus Al-Fatihah. Habis Al-Fatihah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la. Allahu Akbar. Rabbighfirli. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la. Allahu Akbar. Rabbighfirli. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la. Allahu Akbar. At-tahiyatu lillahi wa salawatu. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai. Sah sholatnya itu Ustaz kayak gitu, Ustaz. Sah. Sah. Bahkan kalau misalnya imam udah naik mimbar, sholat seperti itulah yang dianjurkan. Sholat yang seperti itulah yang dianjurkan. Supaya apa? Supaya cepat sholatnya dan langsung dengar imam khatib berkhutbah Jumat itu. Nah, yang kayak begini penting bagi kita, kadang-kadang perlu yang seperti itu. Kadang-kadang perlu yang seperti itu dan tinggal dipraktekkan. Pernah di satu sholat berjamaah tiba-tiba listrik mati. Karena itu suara takbir intiqolnya tidak terdengar. Apakah diperbolehkan salah satu makmum mengeraskan takbirul intiqol? Boleh insya Allah. Pada bacaan Assalamualaikum ayuhan Nabi, apakah boleh diganti dengan Assalamu ala Nabi sebagaimana pada bacaan sifat salat Nabi Syekh Albani? Boleh. Hukumnya boleh. Kemudian hukumnya boleh, hanya saja ya menurut mazhab Hanabilah yang lebih afdol itu adalah dengan lafaz tasyahudnya Ibnu Mas'ud, yaitu dengan Assalamualaikum ayuhan Nabi. Kemudian tentang cara isyarat menggerakkan jari itu cukup sekali atau setiap ada kalimat Allah dalam bacaan. Dalam mazhab Hambali, maka yang mu'tamad itu adalah bukan menggerakkan jari, tapi berisyarat dengan jari setiap ada lafaz Allah. Ya kan? At-tahiyyatu lillah, isyarat. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah, isyarat. Walibadillahi shalihin, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, ini begitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, itu kita berisyarat. Adapun ada pendapat lain yang langsung berisyarat dari awal sampai akhir. Nah, ini juga termasuk pendapat dalam pendapat yang mu'tabar. Pendapat yang mu'tabar. Jadi isyarat terus dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir. Adapun misalnya yang menggerak-gerakan seperti ini, ya kan, di dalam tahiyat, menggerak-gerakan seperti ini dalam tahiyat, maka para ulama itu mengkritisi gitu. Mengkritisi bahwa bahkan Ibnu Najjar Al-Hambali rahimahullah taala mengatakan bahwa bergerak-gerak seperti ini ketika dalam tasyahud itu adalah layaknya seperti main-main, layaknya abath atau main-main. Baik, Allah a'lam bishawab. Apabila ada sutroh tapi sengaja tidak memakai sutroh, apakah boleh? Enggak masalah. Enggak masalah. Karena itu sunnah dalam sholat. Sengaja ditinggalkan pun sekalipun enggak ada masalah sama sekali. Dan apabila ada orang yang sholat tidak pakai sutroh, maka area mana yang dilarang lewat di depannya? Area yang enggak boleh lewat di depannya itu adalah area sujudnya dia. Area sujudnya dia. Makanya kalau ada orang yang mau lewat di depan dia, orang langsung ngalangin begini, pakai tangannya. Karena itu udah lewat di area yang tempat antara dia dengan sujud. Tapi kalau orangnya jauh di depan, nggak perlu dia jalan ke depan sampai menahan orang-orang tersebut. Gitu. Jadi yang nggak boleh lewat itu adalah di area sujud antara dia berdiri dengan sujudnya. Allah a'lam bishawab.
Untuk su'alul maghfirah, apakah harus Rabbighfirli atau boleh diganti dengan kalimat Allahumma gfirli? Dengan Allahumma gfirli juga nggak masalah. Dengan Allahumma gfirli, insya Allah sah rukunnya. Hanya saja riwayat dari Nabi SAW atau bahkan yang dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma itu riwayatnya itu dengan Rabbi gfirli. Tetapi masalah apa enggak, sah apa enggak, tetap sah kalau diganti dengan Allahumma gfirli. Allah a'lam bishawab. Afwan Ustadz, apakah ada bahasan tentang pembatal-pembatal sholat? Ya, pembatal-pembatal sholat itu pasti terkait dengan rukun, terkait dengan syarat. Udah. Ya sama wajib gitu ya, sama wajib-wajibnya. Jadi yang perlu kita tahu itu adalah apa yang syarat itu yang mana, yang rukun itu yang mana, yang wajib itu yang mana. Kalau tidak terpenuhi syaratnya, batal sholatnya. Jadi nggak perlu dibahas secara terpisah gitu. Jadi cuma, oh kalau nggak terpenuhi syaratnya, batal sholatnya. Kalau nggak terpenuhi rukunnya, batal sholatnya. Kalau nggak terpenuhi wajibnya, tergantung. Nggak terpenuhinya kenapa? Sengaja. Kalau sengaja, batal sholatnya. Kalau nggak sengaja masih sah dan bisa di sujud sahukan. Sujud sahwi. Wallahu a'lam bishawab. Mengganti niat di rakaat kedua apakah boleh? Enggak paham mana. Mengganti niat di rakaat kedua apakah boleh? Jadi kita masbuk di rakaat pertama setelah Fatihah. Jadi kita belum, afwan ana enggak paham. Ganti niat jadi apa? Baik. Yang selanjutnya, bagaimana hukumnya ketika kita sedang dalam perjalanan terus berteduh dan kita niatkan di jamak nanti ketika sudah sampai di rumah. Dalam perjalanan safar nih ya. Baik. Dan kita niatkan nanti sudah sampai. Tapi ketika sampai di rumah, qadarullah waktu Isya sisa beberapa menit lagi, apa yang harus kita lakukan? Apakah tetap jamak atau ikut jamaah di masjid Ustadz? Bentar ya, ini. Kurang paham mana pertanyaannya. Jamak sampai di rumah, tapi ketika sampai rumah kalau kurang paham mana. Wallahu a'lam pertanyaannya. Mohon kalau tidak keberatan dibuat video tutorial sholatnya ya Ustadz. Insya Allah kalau dimudahkan gitu ya. Insya Allah anak ingin buat gitu karena kalau misalnya pakai Zoom lewat laptop ya otomatis gambarnya juga nggak utuh gitu. Kayak tadi harus dibawa ke bawah untuk ngasih tahu permasalahan duduknya kayak gimana. Tapi insya Allah kalau ada kesempatan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya kan semuanya tentunya kemudahan Allah Subhanahu Wa Taala datang di urutan pertama ya insya Allah anak buat. Berarti sholawat kepada keluarga Nabi itu tidak wajib, nggak wajib, bukan nggak wajib, itu bukan rukun. Bukan rukun. Yang rukun itu adalah cuma Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini rukun yang harus ditunaikan. Tapi kalau mau ditambah, ya, maka ini tentunya baik. Sebagaimana di sini penulis juga bilang bahwa yang merupakan rukun itu adalah wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi insyaallah pertemuan kita sudah ini pertemuan terakhir. Insyaallah mungkin dalam beberapa pekan ke depan, mungkin 1 pekan kita kasih kesempatan bagi antum semua yang ingin bertanya bisa langsung tanya di grup dan apa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ana jawab insyaallah. Baik, hada wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.